Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni dalam blog harian Warung Sembako Sederhana. Kemarin ada komentar ya, lebih enak jualan di kota, tidak banyak yang utang. Kalau di desa, kalau nggak dikasih utang, pembelinya pada kabur. Kalau melihat pernyataan tersebut pemirsa, ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Tergantung dari segi apa kita menilainya ya. Yang namanya kehidupan di kota memang betul pemirsa. Penghasilan itu tentu lebih besar. Jenis-jenis pekerjaan juga beragam dan penghasilannya juga namanya lebih besar, seperti namanya pegawai, seperti namanya pekerja tambang, seperti namanya pengusaha, pegawai negeri dan sebagainya. Begitu juga namanya di desa, kebanyakan itu hanya petani, ibaratnya pedagang kecil-kecilan, peternak. Ada bahkan beberapa juga yang bekerja namanya di kantor balai desa, ya bisa dikatakan sebagai pegawai negeri, tetapi tidak sebanyak namanya di kota. Tetapi yang namanya utang pemirsa ya, utang ini adalah pemutus silaturahmi tertajam pemirsa, baik itu antar tetangga, baik itu namanya antar saudara, atau bahkan orang-orang terdekat kita. Jadi yang namanya utang itu dimanapun pemirsa, baik di kota ataupun di desa, banyak sekali kita temui, banyak sekali terjadi, tetapi tergantung daripada namanya kita penjual menyikapinya. Konsep awal kita berdagang itu seperti apa pemirsa? Kita lihat namanya minimarket, apalagi di pedesaan ya, ini mengacu pada tempat di mana Mama Zidni tinggal di desa. Kita lihat namanya di pinggiran kota ya, tidak terlalu kota lah, sekitar jaraknya 1 kilo dari rumah Mama Zidni pemirsa. Yang namanya supermarket itu ada beberapa, seperti Indomaret, seperti namanya Alfamart ataupun namanya Setia. Setiap hari namanya pemirsa terjadi namanya transaksi, baik itu yang datang orang berseragam, baik itu namanya pekerja serabutan, ataupun bahkan bermacam-macam profesi yang datang berbelanja ke sana. Tetapi pemirsa, tidak ada namanya utang, baik itu belanjanya kecil maupun besar. Sementara kita tahu kalau namanya berbelanja ke supermarket, terkadang kita membeli yang tidak dibutuhkan. Dalam arti kata, cuci mata kepengen beli ini, cuci mata kepengen beli ini, padahal tadi di list belanjaan itu tidak ada. Kita kembali ke namanya topik utang pemirsa. Utang itu tergantung namanya orangnya, tergantung namanya oknumnya. Baik itu namanya orang berduit, terkadang apa nak? Ambil satu nak. Apa? Ya, itu dia. Itu boleh. Bilang apa nak? Iya. Utang itu tergantung terhadap namanya oknumnya pemirsa. Terkadang ada orang juga yang berduit tetapi suka namanya mengutang. Ada juga memang orang yang datang berbelanja ke warung itu pemirsa yang memang betul-betul tidak ada, atau memang betul-betul namanya gajiannya per bulan, atau memang betul-betul namanya orangnya suka berutang. Yang lebih parahnya lagi pemirsa, ada orang berhutang tetapi tidak ingat namanya hutang. Otomatis selaku namanya penjual harus menagih utang tersebut ke pembeli tadi. Terkadang ditagih marah, terkadang ditagih namanya lupa. Walaupun terkadang ya sebagai penjual itu sudah diberi namanya catatan, tetapi ada orang yang tidak mengakuinya. Itu adalah salah satu pemutus silaturahmi itu tadi. Yang kedua, dengan adanya utang tersebut ya, dengan adanya utang tersebut otomatis mematikan namanya usaha, apalagi namanya yang warungnya kecil-kecilan, bisa dilema pemirsa, tidak bisa lagi belanja, tidak bisa lagi namanya perputaran dana di warung macet. Kalaupun ibaratnya warungnya itu besar, mungkin dikasih namanya kasbon atau bayarnya sistem per bulan atau per minggu. Itu bagi yang tokonya besar. Terus kerugian akibat utang itu tadi apa pemirsa? Sirkulasi pertumbuhan bisnis itu tidak bagus pemirsa.
bisa-bisa namanya bangkrut. Kebanyakan orang seperti itu. Utangnya sudah menumpuk, orangnya kabur atau orangnya tidak mau bayar, mau mengutang lagi, mau ibaratnya mau berbelanja ke warung yang diutangi tadi itu malas. Otomatis kalau kita datang berkunjung atau berbelanja ke warung yang kita utangi tadi, harus dibayar dulu lunas itu utang, baru bisa mengambil lagi. Itu dia. Jadi kebanyakan orang yang sudah berutang, awalnya sedikit, tidak dibayar, lama-lama menjadi banyak, akhirnya pilihannya berbelanja ke tempat lain yang bisa diutangi lagi, atau bahkan mungkin ke supermarket. Jadi utang yang ditimbun tadi, utang yang ditumpuk tadi di warung yang satu tadi itu menjadi namanya beban buat si penjual ataupun si pembeli. Ya dalam nak, bebannya buat si pembeli, nggak ada uang untuk membayar, atau mungkin tipikal orang yang malas untuk membayar. Beban buat si penjual, ya barangnya habis, uangnya tidak ada. Jadi diusahakan ya, ini pilihan pribadi pemirsa atau teman-teman penjual, diusahakan jangan namanya diberikan namanya utang. Itu pendapat Mama Zidni pribadi. Karena saya pemirsa, konsep awal saya berjualan itu memang tidak ada namanya hutang piutang. Biar 1.000, biar 2.000, memang saya tegas no utang pemirsa. Jadi kalau pembelinya pergi, bagaimana cara menyikapi saya ya? Saya punya prinsip pemirsa, dari 10 konsumen akan ada 6 yang busuk. Busuk ini dalam arti kata yang suka berutang, yang suka membanding-bandingkan harga, yang suka ibaratnya belinya sedikit ngomongnya banyak. Ada beberapa tipikal seperti itu. Jadi berarti mungkin mereka bukan pembeli yang tepat buat kita, pembeli yang baik buat kita. Tapi bagaimana caranya kita mencari yang 4 ini tadi pemirsa? Caranya itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, atau mungkin memberikan namanya giveaway, bonus-bonus, walaupun ibaratnya nilai nominalnya tidak seberapa. Itu dia. Jadi kembali lagi ke penjual, konsep awalnya itu seperti apa. Jadi ada juga orang pemirsa memberikan namanya kupon cashback, seperti yang ada di akun media sosial ya. Kupon cashback itu maksudnya belanja minimal berapa, nanti kuponnya dikumpulkan, Anda bisa mengambil barang yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Itu dia. Jadi banyak juga yang tertarik pemirsa. Terus ada juga yang membuat namanya sistem kasir, seperti namanya di minimarket ada sistem kasir. Memang bagi toko yang kecil-kecil ini pemirsa, membeli namanya mesin kasir seperti itu mahal. Tetapi ada juga yang kalau punya ibaratnya aplikasinya di Android itu ada, bisa tinggal beli namanya printer. Kalau belum punya dana ya seperti kalkulator ya untuk menghitung. Ada juga yang tulisan tangan atau mungkin diketik ya, tidak menerima bon, tidak menerima utang. Seperti itu cara untuk mencegah namanya utang piutang. Jadi kalau yang sudah terlanjur ada utang, dibatasi, ditagih ya, diberi pengertian baik-baik. Itu kembali ke kitanya pemirsa. Panas sayang, nanti sore nak ya, panas ya nak ya. Udah 11:30, nah waktunya istirahat ya. Waktunya istirahat ya nak ya. Jadi kembali lagi ke kitanya, bagaimana caranya menyikapi utang. Kembali ke pemirsa masing-masing. Kalau Mama Zidni pribadi secara tegas yang mengatakan tidak ada utang pemirsa. Saya jelaskan, belanjalah sesuai dengan budget yang Anda punya. Bagaimana Anda belanja di supermarket, seperti itulah belanja di warung Mama Zidni. Kelihatannya memang nampak kasar, tetapi terkadang ucapan yang jujur itu menyakitkan. Tapi lebih baik jujur ya. Ibaratnya barang kita masih ada, kita belanja yang seperlunya, jadi tidak terlalu lama menumpuk, tidak kadaluarsa. Jadi orang juga ada segannya terhadap kita. Itu dia. Oke, itulah yang membahas tentang utang piutang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.